Syukur Tuhan beri kita kesempatan, kita sehat atau cukup sehat untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya Tuhan memberi beberapa banyak pesan. Nah, hari Kamis kemarin waktu kita merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya katakan begini, pesan-pesan Tuhan Yesus itu bukan untuk keuntungan Tuhan Yesus, tetapi untuk keuntungan bagi kita. Ada beberapa banyak pesan yang Tuhan sampaikan, dan pagi ini kita mau lihat pesan-pesan itu adalah sebagai perlengkapan. Pesan Tuhan itu mengarah kepada Tuhan ingin memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita menjalani hidup ini. Nah, ini dia. Tuhan Yesus janji untuk memperlengkapi orang percaya, saudara dan saya. Orang yang percaya kepadanya, Tuhan ingin perlengkapi. Mengapa diperlengkapi? Karena hidup yang kita jalani ini bukan hidup yang mudah. Ada yang rasa mudah hidup ini? Apalagi hari-hari ini. Toko ndak ada yang beli 4 hari, kita rasa hidup sudah ndak mudah. Iya kan? Belum habis bulan kita punya keuangan sudah ndak cukup. Itu bukan hidup yang mudah. Dan banyak orang bilang kalau sekitar 10, 15, 20 tahun lalu lebih mudah untuk dapat uang, dapat keuntungan. Sekarang mau dapat keuntungan sedikit aja sulit. Hidup tambah sulit. Dan memang firman Tuhan katakan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Tuhan tahu ini. Tuhan tahu ini bahwa kita alami keadaan yang sulit sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk mempertahankan iman itu sulit. Kita berhadapan dengan keadaan yang sulit, yang sukar. Itu sebabnya Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan memberikan beberapa banyak pesan. Dan dalam pesan itu, Tuhan menjanjikan untuk memperlengkapi kita menghadapi keadaan-keadaan yang sukar, supaya kita mampu bertahan dalam iman, dan supaya kita bertahan hidup dalam keselamatan. Kita syukuri itu. Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan Yesus pernah berkata, aku tidak biarkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan janji untuk memperlengkapi kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ayat yang seringkali kita dengar, tetapi kamu akan menerima kuasa atau kemampuan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menyampaikan janjinya bahwa umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kuasa, yaitu jika Roh Kudus turun ke atas hidup dari tiap-tiap kita. Kita punya kemampuan, kita punya power, kita punya satu kemampuan, dan kita lihat sebentar kemampuan apa saja, tetapi kita ada kuasa yang melebihi kemampuan kekuatan manusia, yaitu jika atau kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menjelang naik ke surga, pasal 1 ayat 8 ini Tuhan pesan ke murid-murid. Sebelumnya di Injil Lukas, kalau di Injil Lukas Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kota ini sebelum kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan lengkapi, Tuhan ingin perlengkapi kita. Tujuannya kita lihat sebentar, tetapi ini ada satu ayat lagi.
perlengkapan buat kita. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Ia yang dimaksud adalah Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini perlengkapan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Roh Kudus yang Tuhan janjikan kalau dia datang, dikatakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, kita memberi diri untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka kita akan punya kuasa, kemampuan, punya kemampuan, punya power untuk berjalan dalam kebenaran. Kalau kita gabung dua ayat ini, karena Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus bilang begini, kalau Roh Kudus datang, Dia akan pimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, karena hidup kita sehari-hari ini kalau nggak dikuasai Tuhan, kita kuasai dengan diri sendiri, dengan keinginan sendiri, dengan keinginan daging. Ketika kita memberi diri dikuasai oleh diri sendiri, maka kita akan berjalan tidak karu-karuan. Kita akan keluar dari kebenaran, itu pasti. Tetapi itu sebabnya Tuhan tahu kita ini banyak kali gagal, banyak kelemahan, keterbatasan kita. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu datang memenuhi kamu, kamu izinkan menguasai hidupmu. Bukan kita yang kuasai Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang kuasai kita. Saudara tahu ada orang yang kuasai Roh Kudus, suka-suka dia. Saya mau berbahasa roh, dia mulai bahasa roh. Saya mau bernubuat, demikianlah kata Roh Kudus. Ngomong sendiri dia. Dia yang kendalikan Roh Kudus, tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus yang kendalikan kita. Dikuasai oleh Roh Kudus, kita yang memberi diri. Itu tujuannya supaya kita dituntun dalam seluruh kebenaran. Nah, kita lanjut lihat ini. Menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Itu poin yang kita ambil pagi ini. Perlengkapan. Tuhan Yesus memperlengkapi kita umat Tuhan dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Tetapi tadi nyanyian katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Itu buka hati untuk Roh Tuhan, bukan cuma kita buka hati supaya orang dengar kita berbahasa roh, supaya orang dengar kita berbahasa roh. Sasarannya bukan itu. Sasarannya adalah supaya kita mampu melangkah hidup dalam kebenaran. Sasaran kepenuhan Roh Kudus bukan pameran bahasa roh. Itu sebabnya saya tidak percaya ketika orang bilang, mari kita mulai berbahasa roh. Tidak ada itu. Yang adalah Roh Kudus tuntun seseorang pribadi lepas pribadi untuk memuliakan Tuhan. Ketika dia sendirian, katanya kalau orang berbahasa roh itu dia membangun dirinya sendiri. Bukan pameran bahasa roh atau sekali diajar orang, mari kita mulai berbahasa roh. Ada orang yang pernah datang bertamu, dia mulai ajak orang, ikuti saya. Dia mulai sebutkan satu kata yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris, bukan bahasa di mana-mana, dia karang sendiri. Ngarang sendiri dia. Ikuti saya. Saudara, hati-hati jika ada pengkhotbah, entah datang di sini atau saudara ibadah di tempat mana, dia bilang, mari kita mulai berbahasa roh, ikuti saya. Jangan ikut. Saudara tidak berdosa. Kalau itu salah, nanti Tuhan salahin saya. Hati-hati. Karena
Roh Kudus memenuhi kita, itu bukan tujuan memamerkan bahasa roh, tetapi supaya dunia melihat bahwa kita hidup, kita mampu hidup cocok dengan firman, menuntun kamu untuk hidup dalam segala kebenaran. Amin. Nah, sudah panjang. Menuntun untuk mengetahui. Jadi Roh Kudus, Tuhan janjikan kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kamu akan beroleh kemampuan, kuasa, kemampuan. Jika Roh Kudus turun ke atasmu dan Roh Kudus itu menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran, artinya begini, menuntun untuk kita mengetahui dan mengerti kebenaran. Jadi Roh Kudus tuntun kita untuk mengetahui mana yang sebenarnya itu. Kita lihat firman Tuhan, banyak yang kita tidak mampu mengerti. Tetapi ketika kita memberi diri dituntun Roh Kudus, Dia tuntun kita untuk mengerti secara benar. Ada banyak orang baca firman Tuhan, tetapi dia mulai mengerti dengan caranya sendiri, bukan cara yang benar. Tapi kalau Roh Kudus tuntun, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mampu, orang yang dapat dituntun Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah tuntun orang sombong. Saudara, ada banyak orang yang baca firman Tuhan tetapi hatinya sombong. Tidak mungkin dia akan mengerti kebenaran sejati. Sudah, tidak usah panjang soal itu. Menuntun untuk mengetahui dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Menuntun untuk mengetahui dan mengerti. Dia tahu mana yang benar, kemudian dia mengerti. Kalau dia mengerti, baru dia mempraktekkan. Memampukan untuk mempraktekkan atau melakukan kebenaran. Kan jangan cuma sampai tahu yang benar. Orang belajar sekolah Alkitab, belajar di teologi, dia suka ikuti kursus Alkitab, dia suka ikuti seminar, dia suka ikuti apa yang di YouTube. Wah, senang sekali dia dengar. Oh, pendeta itu, wah luar biasa. Pendeta itu luar biasa. Kita luar biasa semua, tapi tidak ada yang kita praktekkan. Tapi Roh Kudus, ketika kita izinkan Dia menguasai, menuntun hidup kita, maka Roh Kudus yang mendorong, memampukan kita yang sudah mengetahui, mengerti kebenaran, dan mulai memampukan kita untuk mempraktekkan kebenaran. Mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, itu yang namanya hidup kita berbuah. Amin. Kita berbuah. Buah adalah hasil dari firman Tuhan yang bekerja dalam hati dan hidup kita, maka kita mulai mempraktekkannya. Itu buah. Dan tidak ada buah hasil firman Tuhan yang tidak disukai orang. Buah pertobatan, buah firman Tuhan dalam hidup kita, orang lihat kita mengasihi. Orang lihat kita berbicara lembut, berbicara sopan. Orang lihat, orang dengar hidup kita tidak bergosip. Orang lihat hidup kita tidak ada caci maki, tidak ada balas dendam. Itu menyenangkan banyak orang. Walaupun ada juga satu dua yang tidak akan suka, karena setan pakai orang juga untuk melawan orang-orang yang hidup benar. Nah, menuntun dalam seluruh kebenaran, memampukan untuk mempraktekkan kebenaran. Kemudian artinya memampukan untuk bertahan, mengerti, dan melakukan kebenaran. Yang ketiga ini adalah gabungan dari yang pertama dan kedua. Yang pertama menuntun, mengetahui, dan mengerti kebenaran.
Setelah mengetahui dan mengerti kebenaran secara benar, membuat kita mampu, Roh Kudus memampukan kita untuk mempraktekkan kebenaran yang kita sudah tahu dan mengerti. Tetapi yang ketiga, memampukan kita untuk bertahan terus-menerus melakukan. Ada banyak kali hari ini kita dengar khotbah bersemangat, saya pulang rumah praktekkan. Kita praktekkan 1 hari. Besok pagi ada godaan, ada gangguan, ada gosip tentang kita. Kita bilang berhenti dulu. Firman Tuhan hari Minggu kemarin, biarin dulu. Saya mau urus dulu itu orang. Saya mau beri dia satu tonjokan, baru saya puas. Ada ya kalau di tempat-tempat orang belajar firman Tuhan, di tempat orang belajar firman Tuhan, ada yang berantem. Ada yang berantem. Begitu kita urus, ditanya, kenapa berantem? Dia bilang, itu terlalu menghina saya. Dia menghina saya, nyindir terus. Lebih baik dia tampar saya daripada dia nyindir. Saya tidak mau disindir. Saya pernah bilang kepada seseorang, saya bilang, sebenarnya Tuhan proses kamu melalui disindir. Karena kamu kuat kalau ditempeleng, ditampar orang, kamu kuat bertahan. Tapi disindir kamu tidak tahan. Tuhan sedang bentuk kamu untuk jadi kuat ketika disindir. Ya sudah, tidak boleh terus panjang soal ini, karena banyak kita yang akan merah telinga. Nah, memampukan untuk bertahan mengerti secara benar terus menerus. Karena banyak kali kita ketika terpengaruh dengan ajaran dari mana, kita mulai goyah untuk tidak lagi mampu mengerti secara benar itu firman Tuhan. Mulai menyimpang pengertiannya. Nah, kita lihat, menuntun kita untuk mengetahui dan mengerti kebenaran. Roh Kudus, Tuhan perlengkapi kita dengan Roh Kudus, memenuhi hidup kita untuk menuntun kita mengetahui dan mengerti kebenaran. Tujuannya supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyimpang. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Tidak tersesat. Matius 24 ayat 5, Tuhan Yesus katakan begini. Hari Kamis saya sudah katakan, murid-murid tanya, Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Tuhan bilang banyak hal yang kesukaran yang akan terjadi. Tetapi hati-hati jangan sampai orang menyesatkan kamu. Jadi hal yang populer, yang dominan, hal yang banyak terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah penyesatan pengajaran. Seperti benar tetapi tidak benar. Itu yang mengerikan. Kalau sudah jelas ajaran salah, mungkin kita tidak terlalu mudah untuk terjebak. Tetapi kalau ajaran dalam nama Yesus tetapi menyimpang, itu yang bikin kita tertipu, tersesat. Nah, Roh Kudus menuntun kita untuk mengetahui dan mengerti kebenaran supaya tidak tersesat. Matius 24 ayat 5, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan apa? Menyesatkan banyak orang. Kita tandai ini. Banyak orang akan datang memakai nama Tuhan Yesus dan menyesatkan banyak orang. Semoga harapan saya mau berjuang supaya kita yang tidak terlalu banyak ini, semuanya tidak ada yang tersesat. Amin. Karena firman Tuhan bilang akan datang banyak orang.
untuk menyesatkan banyak orang, dan banyak orang yang akan tersesat. Itu sebabnya Tuhan lengkapi kita. Saudara, ketika Tuhan selamatkan kita, bukan Tuhan bilang, pokoknya aku sudah mati buat kalian, aku sudah menebus dosa kalian, setelah itu sudah aku biarkan, aku mau pulang ke sorga. Sudah terlalu menderita di dunia ini. Tidak. Tuhan bilang, aku lengkapi kalian. Kamu aku sudah tebus dengan darahku sendiri. Kamu berharga. Itu sebabnya aku lengkapi kamu sebagai umatku. Tuhan tidak lengkapi dengan Roh Kudus orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Tapi kita diperlengkapi supaya kita mengetahui dan mengerti kebenaran, supaya kita tidak tersesat, karena banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah yang diurapi. Seringkali kita dengar, tidak usah ibadah di gereja itu tidak ada urapan. Nah, datanglah ke kami. Kami dipenuhi dengan urapan. Jual kecap. Saudara, orang yang penuh Roh Kudus tidak akan jual kecap. Orang yang penuh Roh Kudus tidak akan pamer diri. Kami yang penuh Roh Kudus, bergabunglah dengan kami. Tidak ada itu. Nah, orang datang memakai nama Tuhan Yesus dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus untuk mengerti, untuk mengetahui dan mengerti kebenaran. Matius 24 ayatnya yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara lihat dua hal ini. Banyak orang datang menyesatkan banyak orang. Yang disesatkan ini bukan orang yang sudah tersesat. Yang disesatkan adalah orang-orang yang sudah ikut Tuhan. Itu yang dikejar untuk disesatkan. Itu sebabnya saudara lihat penyesat-penyesat nyusup banyak masuk ke dalam gereja. Saudara lihat itu. Orang yang pakai dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang punya label pendeta. Kalau dia masuk dengan pimpinan gereja setan, tidak mungkin saudara dan saya mau terima dia. Tetapi datang dengan pendeta, pintar ngelawak, bisa bikin menangis orang melalui cara dia berkhotbah, berbicara dan berdoa. Ada orang yang sampai berdoa, Tuhan, tolonglah umat ini. Saya lihat-lihat dia, oh, tidak ada air mata, tapi dia bikin seperti menangis untuk mengorek-ngorek perasaannya orang. Saudara, hati-hati. Sekarang banyak cara memanipulasi kebenaran, memanipulasi ibadah. Kita mau supaya kita bertahan dalam kebenaran. Amin. Nah, banyak nabi palsu akan muncul. Nah, nabi palsu ini kan kerjaannya nubuat. Saya bukan tidak percaya nubuat. Saya percaya. Tetapi sembarang-sembarang, sebentar-sebentar nubuat. Tuhan bicara kepada saya. Demikianlah firman Tuhan. Padahal maunya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Terlalu berani. Memakai demikianlah firman Tuhan untuk menyampaikan sesuatu supaya orang kagumi dia. Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi, saya bukan tidak percaya nubuat, tetapi kita berhati-hati. Banyak orang akan datang dengan nubuat-nubuat palsu.
tidak terlalu banyak ke sana, tapi yang pertama Tuhan tuntun kita, Roh Kudus tuntun kita untuk mengetahui dan mengerti kebenaran. Nah saudara, bagaimana kita memberi diri dituntun Roh Kudus untuk mengetahui dan mengerti kebenaran? Tentunya lebih dulu kita harus suka kebenaran itu. Amin. Kebenaran adalah firman Tuhan, kita harus sukai. Kalau saudara sendiri, kalau kita sendiri tidak ada minat untuk dengar kebenaran firman, walaupun kadang-kadang cuma disampaikan dalam 30 menit, kita sendiri setengah mati untuk buka mata untuk ditahan karena tidak menarik. Tapi kalau kita di handphone berjam-jam kita lihat entah film apa, entah apa, wih kita kuat. Sementara dengar firman, kita tidak ada keinginan yang kuat. Tandai saudara, kalau saudara firman Tuhan itu, saudara tidak punya keinginan kuat terhadap firman, sebenarnya saudara tidak sedang ada peluang untuk dituntun mengetahui dan mengerti kebenaran. Tidak ada orang yang mampu mengetahui dan mengerti kebenaran tanpa dia suka dengan firman. Tandai itu. Kalau saudara tandai, saya tidak terlalu suka firman, itu tanda bahwa sebenarnya saudara sedang tidak ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan tidak akan mungkin mampu mengerti, mengetahui dan mengerti kebenaran. Nah, tujuan Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, pertama menuntun kita dalam segala kebenaran supaya kita tidak tersesat karena kita mengerti kebenaran secara benar. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran, yaitu memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Jadi bukan cuma mengerti dan tahu, tetapi kita diberi kemampuan untuk melakukan. Lakukan kebenaran itu sama dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Yakobus 1 ayat 22, kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, apa? Kita menipu diri sendiri. Setan bilang, saya tidak usah sibuk-sibuk lah. Dia sudah bisa menipu dirinya sendiri. Buat apa aku turun tangan untuk tipu dia? Iya kan? Kalau kita setan arahkan untuk menipu diri, sudah setan tidak usah sibuk-sibuk. Tenang-tenang aja aku. Karena mereka sudah terbiasa menipu dirinya sendiri. Melalui apa? Dengar firman Tuhan, dia coba untuk mengerti, tetapi dia tidak mempraktekannya. Tapi Roh Kudus yang memenuhi saudara dan saya, yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kita. Tapi saya ingat sesuatu. Ada orang salah mengerti. Kalau kita doa di hari di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai ke hari Pentakosta, orang berdoa 10 hari, ada yang bilang begini, itu sesat. Masa Roh Kudus cuma dicurahkan di 10 hari itu? Bukan. Saya tidak percaya kalau Roh Kudus Tuhan cuma curahkan. Tuhan sudah curahkan. Tetapi di 10 hari itu, orang atau kita ambil kesempatan untuk berdoa. Bukan kita bilang, tiap hari 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus sampai ke hari Roh Kudus dicurahkan, nah itulah kesempatan kita berdoa untuk terima Roh Kudus. Tidak. Tiap saat di rumah, di gereja, saudara dapat terima Roh Kudus memenuhi saudara. Tetapi persoalannya cuma hati. Tetapi
di hari-hari, tapi kita tidak buat penuh. Mulai nanti malam, kita ambil kesempatan sampai hari Kamis. Kita ambil kesempatan untuk berdoa. Siapa yang mau datang, datang. Sekali lagi, Roh Kudus tidak bekerja cuma di hari 10 hari ini. Enggak. Tetapi 10 hari ini kita ambil kesempatan untuk berdoa. Jadi itu penjelasannya. Karena ada banyak yang salah mengerti. Nah, supaya kita tidak menipu diri sendiri, memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Kemudian Matius 7 ayat 21, ayat ini populer, seringkali kita dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Katanya berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kehendak Bapa di sorga adalah firman Tuhan yang dimengerti dan dipraktekkan secara benar. Karena ada banyak firman Tuhan yang orang mengerti salah, kemudian dipraktekkan salah. Tetapi yang Tuhan mau, mengerti kehendak Bapa di sorga, artinya mengerti, mengetahui dan mengerti firman Tuhan secara benar dan mempraktekkannya. Kalau orang mengerti firman Tuhan salah, maka dia akan mempraktekkannya secara salah. Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam hidup kita, supaya dikatakan yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Dan hari Kamis saya katakan, pesan Tuhan Yesus untuk memperlengkapi kita, itu tujuannya itu untuk berguna bagi kita, bukan untuk berguna bagi Tuhan, tetapi berguna bagi kita, supaya kita mampu mengetahui kebenaran dan tidak tersesat, dan kita mampu mempraktekkan firman Tuhan, kebenaran itu, untuk kita hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya kita layak untuk masuk sorga, untuk keselamatan kita. Yang ketiga, memampukan kita untuk bertahan. Bertahan mengerti secara benar, dan juga bertahan untuk melakukan secara benar. Kita ingat ayat di Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai kesudahan, bertahan melakukan kebenaran, bertahan hidup benar, bertahan mengerti benar, cuma orang itu yang selamat. Mengerti benar, dia bertahan dengan pengertian yang benar. Ada orang ketika dia lihat, waduh, hebat itu orang. Kemudian akhirnya dia tergoda untuk ikuti orang yang hebat itu. Padahal sudah mengajarkan hal yang sudah menyimpang. Akhirnya dia keluar dari kebenaran. Tapi kalau kita memberi diri dituntun Roh Kudus, maka kita mampu bertahan untuk mengerti secara benar. Firman dari waktu ke waktu kita baca, kita dengar, kita akan mengerti secara benar, dan kita juga melakukan secara benar. Bertahan mengerti dalam pengertian yang benar, bertahan untuk melakukan secara benar. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini gereja mula-mula yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Dikatakan mereka bertekun, artinya terus-menerus dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pengajaran yang benar.
pengajaran rasul-rasul beda dengan pengajaran orang Farisi. Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang benar, pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka bertekun. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dimampukan untuk bertekun dalam ajaran yang benar. Pasal 13 ayat 20. Oh, saya lupa catat. Injil Matius ini bukan kitab Kisah Para Rasul, tetapi Injil Matius 13 ayat 20 dan 21 katakan begini. Perumpamaan mengenai penabur. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Kan banyak kali kita gitu ya. Dengar firman Tuhan, mantap buat saya. Terima kasih Om, mantap buat saya. Cuma seneng, gembira waktu terima. Tapi kita dalam hati, saya mau pulang, mau praktekkan firman itu. Baru sampai di rumah, belum buka pintu di rumah, sudah ada orang yang nyindir. Gaya pakai baju bagus ya. Dari mana ini? Paling dari segala macam tuduhan. Jengkel kita. Saya bilang, sengak ya. Kita gulung lengan baju, kemudian kita bilang, tadi bilang apa? Habislah. Katanya gini, mana tadi kok dia? Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan kemudian menerimanya dengan gembira. Senang dia terima firman Tuhan. Puji Tuhan, saya diberkati dengan firman hari ini. Saya mau praktekkan. Dia baru praktekkan 1, 2, 3 hari, datang masalah, datang ujian. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Terus yang merah terakhir di bawah ini apa? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Begitu datang tekanan, datang sindiran, ejekan, datang orang meremehkan, terus dia bilang, ndak pusing, biarpun baru pulang dari gereja. Mau apa kamu? Biar tak, apa itu? Tak suek-suek mulutnya. Wuih, saya pernah dengar itu. Dulu saya belum mengerti itu apa. Apa itu disuek-suek? Disuek-suek colokna. Wuih. Yang ngomong tuh orang yang beberapa jam lalu pulang dari gereja. Ngeri. Nggak bertahan itu firman. Nggak bertahan. Itu sebabnya kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu yang membuat kita mampu bertahan untuk melakukan kebenaran. Bertahan sabar. Amin. Susah ya. Kalau Roh Kudus penuh kita, kita jadi sabar. Bukan maksa-maksa diri supaya kelihatan sabar. Enggak maksa diri. Tetapi kita ada penguasaan diri. Begitu ada orang lain ngomong macam-macam yang bikin merah telinga, kita bukan bilang, sabar, sabar. Bukan. Kita cuma bilang, sabar. Biar aja, enggak apa-apa. Memang ini dari setan untuk bikin saya kehilangan keselamatan. Untuk bikin saya jadi lemah supaya tidak menuai. Ingat itu semua. Nggak usah bingung. Supaya kita menjadi orang yang bukan tahan sebentar saja. Nah, ini rupanya ada banyak orang yang dengar firman dengan gembira. Saya pengen praktekan. Sampai di rumah nggak jadi praktekan. Atau mempraktekan 1, 2, 3 hari ketika alami tekanan, penindasan. Orang ngejek itu penindasan. Orang memperlakukan kita tidak adil, itu penindasan. Langsung, apalagi ada penganiayaan karena firman itu. Waktu gereja-gereja dibakar, ada banyak orang yang tiba-tiba taruh
tulisan di depan rumahnya, keluarga agama ini. Dia tidak lagi taruh dia sebagai orang yang beragama Kristen. Takut. Datang penindasan, orang tidak lagi mau mempraktekkan firman. Ketika kita kecewa, banyak kali toh, ketika kita kecewa di rumah tangga, kecewa dalam pekerjaan, kecewa dalam pergaulan, kecewa di tengah-tengah gereja, seringkali kita bilang, sudah, ndak gereja-gerejaan, ndak Tuhan-Tuhanan, ndak firman-firmanan, pokoknya suka-suka saya. Nggak usah. Saudara, setan banyak kali bikin kita tawar hati melalui cerita orang lain yang kita dengar. Hati-hati. Karena setan mengaum-aum. Dia cerita macam-macam supaya saudara dan saya tawar hati, jadi lemah dan tidak menuai, dan supaya kita kehilangan hidup yang kekal, kehilangan semangat untuk melakukan kebenaran, dituntun dalam seluruh kebenaran. Nah, Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk menuntun dalam seluruh kebenaran. Yang pertama, menuntun untuk mengetahui dan mengerti kebenaran agar kita tidak tersesat. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, memampukan untuk melakukan kebenaran. Memampukan kita untuk melakukan kebenaran, melakukan kehendak Bapa di sorga supaya kita selamat. Yang ketiga, memampukan kita untuk bertahan mengerti kebenaran dan bertahan mempraktekkan kebenaran. Tuhan Yesus bilang, yang selamat, yang masuk sorga hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan kebenaran, bertahan melakukan kebenaran, bukan seminggu ini, bukan 1 bulan ini, tetapi setiap hari seumur hidup kita. Ya kan? Kita nyanyian yang kita nyanyikan, ku berjuang sampai akhir supaya engkau dapati saya setia melakukan kebenaran. Cuma Roh Kudus yang memenuhi kita, yang mampu menuntun kita, memampukan kita untuk mempraktekkan kebenaran, mengerti dan mempraktekkan kebenaran. Puji Tuhan, kita sama-sama berdiri. A saja atau bes? C kurang 2 ya. C kurang 1. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada
kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tundukkan kepala sebentar. Ada kesempatan kita merenung apa firman yang kita sudah dengar tadi, dan kata-kata di dalam nyanyian ini. Pegang tanganku Roh Kudus, kuasai hidupku Roh Kudus, supaya aku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan kebenaran. Sungguh-sungguh saudara, kita tidak mampu. Mungkin hari ini kita mampu melakukan firman, tetapi kita tidak mampu bertahan melakukan kebenaran itu tanpa kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Sambil angkat tangan dengan iman nyanyikan nyanyian ini, saya mengundang Ibu Cencen untuk datang ke depan, berdoa firman yang sudah kita dengar pada pagi siang hari ini. Haleluya. Ku tak dapat jalan